Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang keuangan dengan spesifik menjelaskan topik tentang pasar modal. Pasar modal itu adalah salah satu sektor keuangan selain dari perbankan, di mana ini juga bisa menjadi bermanfaat untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia ya khususnya. Nah, apa itu pasar modal, kemudian produk-produk apa saja yang diperjualbelikan di pasar modal, serta manfaat pasar modal bagi pertumbuhan di Indonesia sendiri. Kita langsung saja masuk ke materi yang akan saya jelaskan setelah ini. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Dimulai dari pengertian dari pasar modal itu. Apa itu pasar modal? Jadi, pasar modal itu adalah mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk menjual saham atau obligasi kepada investor dengan tujuan untuk mendapatkan modal. Kita tahu perusahaan itu ketika beraktivitas atau melakukan aktivitasnya pasti diawali dengan mereka mengumpulkan modal sendiri kan untuk membiayai usahanya. Kemudian ketika sudah mendapatkan keuntungan, nah keuntungannya ini yang akan diputar untuk operasional perusahaannya lagi gitu keuntungannya. Jadi beroperasi, kemudian dia menjual produk, terus akhirnya untung, dia akhirnya putar lagi uangnya, keuntungannya itu untuk menjalankan bisnisnya sampai seterusnya. Nah, kemudian ketika sudah relatif stabil ya, nah perusahaan ini biasanya menginginkan adanya ekspansi. Ekspansi itu adalah perusahaannya itu berkembang, mau bikin pabrik yang lebih besar atau bikin perusahaan yang lebih besar. Nah, untuk ekspansi ini perusahaan pasti membutuhkan modal tambahan. Nah, dari mana modal tambahan itu? Jadi, selain dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan selama beraktivitas, modal itu juga bisa berasal dari misalkan pinjam di bank gitu ya, pinjam di bank. Atau juga dengan menerbitkan produk pasar modal. Menerbitkan produk pasar modal. Jadi nanti secara detail produknya akan kita jelaskan ya di slide selanjutnya. Jadi yang intinya sebenarnya tujuan perusahaan itu masuk ke pasar modal gitu ya, mekanismenya masuk ke mekanismenya gitu. Itu adalah untuk mendapatkan modal tambahan gitu ya, yang tujuannya untuk ekspansi dan juga pengembangan perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, sebenarnya manfaat pasar modal itu apa saja sih? Jadi, dari segi kita ya, karena kita bukan pelaku usaha ya, kita masih posisinya belajar gitu kan, terutama mahasiswa. Nah, di sini sebenarnya kenapa kita perlu mempelajari pasar modal itu sendiri? Yang pertama itu adalah memperluas pengetahuan tentang mekanisme investasi dan keuangan. Kita tahu tadi instrumen atau sektor keuangan itu yang bergerak di Indonesia itu tidak hanya perbankan, tetapi juga pasar modal. Nah, alangkah baiknya kita juga mengetahui mekanisme apa saja yang ada di pasar modal, baik itu produk-produknya, kemudian pihak-pihak yang ada di dalamnya gitu. Karena pasar modal merupakan salah satu tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, salah satu juga yang menyebabkan roda perekonomian kita tumbuh gitu. Nah, dengan cara ya tadi kita berinvestasi, melakukan jual beli di produk-produk pasar modal, otomatis perusahaan-perusahaan yang juga terdaftar di pasar modal itu bisa tumbuh perusahaannya karena mendapatkan modal gitu ya. Berkembang nanti perusahaannya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa dapat mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan gitu. Kalau kita sudah paham mekanisme pasar modal, kita juga memiliki kemampuan untuk menganalisis gitu ya, prospek-prospek perusahaan apa saja yang bisa kita jadikan untuk investasi gitu ya, dan pengambilan keputusan. Dan juga kita juga bisa memahami resiko investasi dan pengelolaannya, karena pastinya kalau dalam mendapatkan keuntungan pasti ada resiko-resiko yang akan kita tanggung ya. Nah, ini bagaimana kita bisa aware sama resikonya dan bagaimana pengelolaannya.
dan juga kesadaran peluang karir di industri keuangan. Jadi karena pasar modal itu salah satu sektor ya, salah satu sektor keuangan yang juga sedang tumbuh seperti perbankan. Nah, ini juga sebenarnya bagi mahasiswa, ketika kita sudah mengetahui mekanisme dan juga seluk-beluk tentang pasar modal, ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman bekerja atau ikut berpartisipasi di dalam pasar modal gitu ya, yang berada di dalam industri keuangan gitu. Baik itu dalam pengambilan keputusan atau kita malah menciptakan produk baru yang pastinya tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Pertumbuhan ekonomi. Jadi memang sebaiknya gitu kita mulai dari muda sekarang ini kita mengetahui baik itu mekanisme dan juga secara detail produk-produk dari pasar modal supaya kita bisa pelajari gitu ya, demi meningkatkan perekonomian khususnya di Indonesia gitu. Dan juga banyak sekali sebenarnya peluang karir yang dengan di industri pasar modal gitu ya, di industri pasar modal yang bisa kita masuki gitu. Jadi masih banyak peluang-peluangnya. Kita bisa bekerja di perusahaan sekuritas, kita bisa bekerja di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin masuk ke dalam posisi seperti itu, kita harus mengetahui dulu setidaknya dasar-dasar dari atau penguasaan tentang pasar modal seperti itu. Nah, kemudian di sini bagaimana cara berinvestasi di pasar modal gitu. Nah, yang pertama kita harus punya rekening efek dulu di perusahaan sekuritas gitu. Jadi kita harus punya efeknya. Kita misalkan mau investasi di salah satu produk pasar modal, kita harus punya rekeningnya dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan analisis investasi untuk memilih instrumen yang sesuai. Kita mau masuk ke produk yang mana ya? Jadi karena pasar modal itu ada berbagai jenis produk. Nah, di sini nanti kita jelaskan ada saham, ada obligasi, ada reksadana gitu ya. Nah, di sini kita harus analisis dulu mana yang cocok dengan preferensi resiko kita, apakah saham, obligasi, atau reksadana gitu. Nah, kita pilih instrumen yang cocok dengan preferensi resiko kita. Kan ada orang yang menyukai resiko, ada orang yang tidak terlalu senang sama resiko yang tinggi. Kita pilih produk-produknya disesuaikan dengan resiko yang kita sukai gitu ya, preferensi resiko kita gitu. Nah, kemudian setelah kita pilih, kita mulai melakukan transaksi jual beli gitu. Jual beli, kita beli apakah itu saham, kita beli obligasi, apakah itu reksadana gitu ya, melalui perusahaan sekuritas. Ini perantara pasar modal itu adalah perusahaan sekuritas. Nah, setelah kita beli, kita baru bisa melihat nih, oh ternyata rekening kita sudah terdaftar gitu ya, rekening kita sudah terdaftar untuk membeli, misalnya kita membeli saham gitu. Nah, kita tinggal pantau kenaikan dan juga penurunan dari saham maupun obligasi maupun reksadana gitu ya dari kabar perusahaan sekuritas tersebut gitu. Apakah sebaiknya kita jual atau kita tetap beli gitu ya. Jadi kita pantau. Jadi jangan hanya setelah beli ya sudah didiamkan saja, tetapi kita pantau dan kita kelola investasinya secara berkala. Seperti itu. Jadi harus punya dulu ya teman-teman, banyak sekali ya platform yang bisa kita gunakan gitu ya untuk berinvestasi di pasar modal ya teman-teman. Pasti sering lihat ada atau pernah dengar ada yang namanya MNC Sekuritas atau Mandiri Sekuritas atau IPOT gitu ya, IPOT atau apalagi ya, Mirai Aset gitu. Nah, ini sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan sekuritas yang menjadi platform yang membantu kita untuk membeli produk-produk di pasar modal seperti itu. Nah, teman-teman tinggal kepoin aja tiap-tiap perusahaan sekuritas ini banyak sekali ya. Ini diantaranya saya kasih contoh, diantaranya seperti apa yang ini gitu.
Nah, yang terpercaya memang sudah menjalankan perusahaan sekuritas dan dipercaya untuk menjadi perantara kita untuk membeli produk-produk di pasar modal seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini pengenalan dulu dari pasar modal, dimulai dari pengertian, tujuan kita berinvestasi, manfaatnya untuk apa, serta bagaimana cara membuka atau cara berinvestasi di pasar modal secara sederhana seperti itu ya. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan bahas secara lebih detail produk-produk apa saja yang ada di pasar modal beserta resiko-resikonya yang akan kita alami ketika kita berinvestasi di pasar modal tersebut. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Demikian video yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.